Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Hari ini kita mau belajar tema 3, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita mulai belajar. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang wujud benda, menemukan informasi, membuat kesimpulan dari teks bacaan, menceritakan informasi, serta menuliskan hasil pengamatan. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang wujud benda. Di sekitar manusia banyak sekali benda-benda. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk dari alam. Sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan contoh benda yang dibuat oleh manusia. Nah, wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Kita bahas yang benda padat dulu ya. Ciri-ciri atau sifat dari benda padat yaitu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dan yang kedua dapat digenggam dengan tangan. Contoh-contoh bendanya antara lain seperti pensil, batu, gunting, dan lain-lain. Kemudian benda cair. Ciri-ciri atau sifat dari benda cair yaitu yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, tidak dapat digenggam. Contoh bendanya yaitu air, minyak. Berikutnya, benda gas. Ciri-ciri atau sifatnya antara lain yang pertama tidak dapat dilihat, yang kedua dapat dirasakan, dan yang ketiga mengisi ruang. Tetapi ternyata ada juga loh benda gas yang dapat terlihat, yaitu awan. Contohnya, contoh benda yang merupakan benda gas ya, yaitu antara lain udara dan juga asap. Sekarang kita akan membahas tentang sifat dari benda padat. Tadi sudah dijelaskan bahwa benda padat itu kan bisa digenggam atau bisa dipegang. Kemudian sifat benda padat berikutnya yaitu bentuknya tidak akan berubah walaupun tempatnya dipindah-pindah. Kalian bisa lihat gambar yang ini. Ini adalah pensil. Pensil jika dimasukkan ke dalam mangkuk bentuknya akan tetap menjadi pensil, tidak akan berubah. Begitu pula jika pensil dimasukkan lagi ke dalam gelas, bentuk pensil akan tetap, tidak akan berubah. Gambar berikutnya gambar mistar. Mistar ini dimasukkan ke dalam gelas. Apakah bentuk mistar berubah? Tentu tidak ya. Gambar berikutnya bisa kalian lihat di sini di dalam botol ini ada kelereng. Kelereng juga termasuk benda padat. Karena kalian bisa lihat di sini, kelereng dimasukkan ke dalam botol dan bentuk kelereng itu tidak berubah, tetap bulat seperti ini. Berikutnya, kita akan membahas sifat dari benda cair. Benda cair sifatnya tidak bisa digenggam. Kemudian, benda cair juga bersifat akan berubah bentuk sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan wadahnya. Kalian bisa lihat gambar yang pertama ini air. Jika air ditaruh dalam gelas, bentuk air akan seperti bentuknya gelas. Dipindah lagi, misalnya airnya dipindah ke dalam mangkuk. Nah, bentuk air akan menyerupai bentuk mangkuk. Dipindah lagi ke dalam botol, bentuk air juga akan berubah sesuai dengan bentuk botolnya. Ini misalnya ceret. Ceret ini diisi air. Nanti bentuknya air akan menyesuaikan bentuk ceretnya. Ketika airnya ditaruh atau ditumpahkan ke dalam panci, nah bentuk air juga akan mengikuti bentuk panci.
Nah, gambar berikutnya bisa kita lihat airnya dituang ke dalam gelas. Sebelumnya air itu pasti bentuknya seperti bentuk teko ini, tapi ketika ditumpah ke dalam gelas, nah akhirnya airnya bentuknya seperti bentuk gelas. Berikutnya benda gas. Kalian bisa lihat di sini ini ada gambar balon. Apa ya hubungan antara balon dengan gas? Mari kita simak pembahasannya. Sebelum ditiup, balon tidak mengandung gas. Ketika ditiup, gas yang masuk ke dalam balon akan menekan ke segala arah sehingga balon menjadi membesar. Jadi, yang kita tiup udara dari mulut kita itu adalah termasuk benda gas. Jika balon ditiup terus-menerus, balon akan meletus. Kenapa ya? Hal itu disebabkan gas yang ada di dalam balon akan menekan kulit balon hingga pecah. Jadi kalau kalian meniup balon ditiup terus, bentuk balon kan jadi besar. Tetapi kulit balon lama-lama akan menjadi tipis dan akhirnya bisa menjadi pecah. Gas akan mengisi ruangan yang akan ditempatinya. Pernahkah kalian memompa ban? Nah, kalau kalian memompa ban, pasti kan ada udara yang dimasukkan ke dalam ban. Jadi, secara otomatis gas akan mengikuti bentuk dari ban tersebut. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian bisa menemukan informasi. Bagaimana caranya? Dengan memperhatikan gambar dengan seksama. Kemudian, kalian bisa menuliskan ciri-ciri yang terdapat pada gambar. Kalian juga bisa membuat kesimpulan dari teks bacaan. Nah, ketahui dulu topik apa yang dibahas atau yang kalian baca. Apa sih topik itu? Topik artinya inti pembahasan. Kemudian, kesimpulan yaitu pendapat akhir berdasarkan uraian pada teks yang dibaca. Kalian juga bisa menceritakan informasi yang telah kalian dapat. Caranya yaitu bisa disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis. Secara lisan itu artinya disampaikan hanya dengan ucapan tanpa tulisan. Nah, berikutnya kalian juga bisa menuliskan hasil pengamatan kalian dalam bentuk bagan atau dalam bentuk peta pikiran. Kalian masih ingat kan, salah satu ciri-ciri benda yaitu memiliki massa. Berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selain massa, ciri-ciri benda juga mempunyai volume. Volume yaitu ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Seperti gambar yang tampil di layar. Gambar A, akuarium yang besar, kemudian gambar yang B, akuariumnya yang lebih kecil. Dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa akuarium A volumenya lebih besar daripada akuarium yang B.
Nah, anak-anak, ini tugas kalian hari ini. Jadi, setelah kalian simak tadi videonya, kalian harus mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Di sini ada 5 soal. Jadi, kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa dikirim ke Ibu ya. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.